Bang, Norwegia bang, gue mau lihat aurora. Oke, berikut adalah biaya untuk pergi ke Norwegia. Untuk trip aurora ini, gue tidak menyarankan untuk first time traveler ya. Karena suhu di daerah yang ada auroranya ini paling ekstrim bisa mencapai minus 20. Jadi kalian coba dulu winter di negara-negara kayak modelan Jepang gitu kan, masih sama-sama Asia. Jadi kalau ada apa-apa, kalian masih nggak begitu pusing lah gitu ibaratnya. Emang sih badan orang beda-beda, cuman gue hanya menyarankan ya guys. Pertama-tama mulai dari pervisa-visaan, harganya mulai dari 1.200.000, ini pakainya visa Schengen ya. Lalu untuk daerah auroranya itu namanya Tromso, dan untuk pergi ke Tromso ini kalian bisa lewat Jakarta, Turki Oslo, habis itu Oslo ke Tromso. Atau bisa juga via Dubai, Jakarta Dubai, Dubai Oslo, habis itu Oslo ke Tromso. Untuk harganya, Jakarta-Oslo, transit di Dubai ataupun Turki, harganya itu range-nya 15 juta sampai dengan 20 juta. Tentu saja bisa lebih murah kalau misalkan kalian pakai promo. Dan untuk Oslo ke Tromso, itu PP di 2 juta sampai dengan 3 juta, naik Norwegian Air atau Scandinavian Air. Kok PP, Bub? Ya, karena kan untuk balik ke Jakarta kita harus dari Oslo lagi. Untuk akomodasi di Tromso, Airbnb itu kena satu malam 1.500.000 sampai dengan 3 juta. Jadi kalau misalkan dikali 5 malam itu 7.500.000 sampai dengan 15 juta rupiah. Kalau misalkan hotel itu range harganya 2 juta sampai dengan 5 juta per malam. Jadi Bub, kenapa harus 6 hari 5 malam? Kan cuma mau ngeliat aurora. Ini akan gue jelaskan ketika nanti di part auroranya ya, karena penjelasannya cukup panjang. Untuk biaya makannya itu 500.000 sampai dengan 1 juta sehari. Jadi kalau misalkan dikali 6 hari itu kira-kira 3 sampai 6 juta. Tentu saja bisa lebih murah, bisa lebih mahal tergantung kalian nguliknya dan makan di mana. Untuk transportasi kotanya ini cukup kecil, jadi kalian bisa jalan kaki. Tapi kalau misalkan kalian mau naik bus, bisa. Bus itu 60.000 sekali jalan, atau kalian bisa beli pas-pasan 170.000 sehari, atau 420.000 satu minggu. Sekarang yang ditunggu-tunggu kita bahas nih gimana caranya buat ngelihat aurora. Pertama-tama kalian harus tahu dulu aurora ini tidak hanya bisa dilihat dari Tromso, Norway. Bisa juga dilihat dari Lapland, Finlandia, atau juga dari Iceland. Terus bedanya apa tuh Bub dari tiga-tiganya? Jadi untuk melihat aurora ini kan harus jam 10 malam ke atas lah gitu. Nah terus kan siangnya gabut tuh. Jadi yang ngebedain dari tiga negara ini adalah tempat-tempat wisatanya untuk mengisi waktu kalian di siang hari. Terus kalau misalkan mau ngeliat aurora cocoknya di bulan apa Bub? Di bulan Oktober sampai Maret. Karena di bulan-bulan ini malamnya lebih panjang. Jadi kalian punya waktu yang lebih banyak buat hunting aurora. Hah? Hunting aurora maksudnya gimana Bub? Yes, jadi aurora itu nggak langsung kalian ngelihat ke atas ada aurora gitu. Ada spot-spot tertentu buat ngelihat si aurora ini. Dan kalau misalkan kalian datang nih ke spot A. Spot A belum tentu ada, kalian pindah ke spot B. Nggak ada juga spot C. Bahkan ada malam-malam yang aurora itu bahkan nggak kelihatan gitu loh. Makanya tadi gue bikin 6 hari 5 malam. Jadi misalkan kalian day 1 nggak nemu, oke, lanjut ke day 2 nggak nemu lagi. Ke day 3, nauzubillah min zalik sampai day 4 nggak nemu, masih ada day 5. Kurang lebih kayak gitu. Terus yang mempengaruhi aurora ini kelihatan atau enggak, itu apaan sih Bub? Ada dua. Polusi cahaya sama cuaca. Kalau misalkan polusi cahaya, ya kalian tinggal pergi jauh dari kota, nyari spot-spot yang emang hutan gelap gitu kan. Jadi bener-bener nggak ada apa-apalah yang mengganggu untuk si aurora lebih kelihatan. Terus kedua, ya cuaca. Kalau misalkan lagi awannya mendung banget, tinggal kelihatan si aurora itu. Oke, sekarang kita udah tahu nih Bub, aurora harus diburu. Burunya gimana? Jadi pertama-tama ada bus tour. Sekali tour itu 1,7 juta rupiah. Terus kalau nggak nemu, ya angus. Kalian juga bisa small group tour, itu lebih kecil lagi. Kan kalau bus 40, ini 20 orang, itu 2,4 juta seorang. Terus ada juga boat tour, jadi kalian ngeliat auroranya dari atas kapal, itu 1,7 juta rupiah. Terus terakhir, kalau misalkan kalian si paling adventure, nggak mau ikut tur-turan, kalian bisa nyewa mobil 900.000 sehari. Kalian hunting sendiri deh tuh, pakai Google Map ya kan, ke hutan-hutan tuh, spot-spotnya. Tapi di sini gue doain kalau misalkan kalian ampe pergi ke Tromso, gue doain dari day one udah ketemu si auroranya. Perkara aurora udah kelar, sekarang kita pikirin nih, sambil nunggu aurora, kita siang-siangnya ngapain nih? Pertama-tama kalian bisa pergi ke Polaria Aquarium, ini tiket masuknya di 340.000. Ini yang bikin unik adalah ya fauna-fauna di dalamnya kan fauna-fauna bumi bagian utara nih ya kan, pasti berbeda lah dari isinya SeaWorld. Lanjut, kalian bisa nyobain juga dog sledding tour, jadi kalian ditarik anjing gitu,
Itu harganya mulai dari 3 juta rupiah. Terus kalian juga bisa untuk snowmobile safari tour. Ini range harganya 3 sampai dengan 5 juta rupiah. Untuk bangunan bersejarahnya di sini ada Arctic Cathedral. Terakhir, kalau untuk museum ada Arctic University Museum. University Museum? Iya. Jadi ini tuh museumnya di universitas di kota ini gitu ya. Dan ini menjadi universitas yang lokasinya paling utara di muka bumi. Kebayang gak sih mager ngampusnya? Kita aja di sini hujan udah mager berangkat ya, apalagi itu. Oke, setelah gue jembreng tadi, sekarang kita total. Totalnya ada di 37.900.000 sampai dengan 92.100.000. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal, tergantung kalian nguliknya. Terus juga tadi di bagian akomodasi ada yang harganya mahal banget, itu yang view-nya ke gunung es. Pokoknya kalau view-nya udah gunung es pasti jadi mahal deh. Gimana nih guys, masih tertarik nggak buat ngejar aurora di Tromsø, Norway?